Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Kami mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dari implementasi Smart Feeder Sugar Glider. Nama saya Nurul Safina dengan NIM 257038004 dan teman saya. Nama saya Sulusapi Japasaribu dengan NIM 2570380006. Nama saya Raja Alfiansa dengan NIM 257038016. Nama saya Eka Prima Ginting, NIM saya 257038014. Nama saya Abdurrahman Arif, NIM 257038017. Nama saya Edward Sunggono dengan NIM 257038011. Oke, di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja atau komponen-komponen apa saja yang ada dalam proyek kami ini. Yang pertama ada ESP32, Arduino R3, OLED 0,96, HCSR04, DHT11, RTC, fan mini, dan relay. Di mana saya akan menjelaskan perbagiannya. Pertama ada ESP32, yaitu komponen microcontroller yang dilengkapi dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. Dikembangkan oleh Esprif System. ESP32 ini memiliki performa yang cukup tinggi dan banyak digunakan pada aplikasi Internet of Things atau biasa kita sebut IoT. Di mana keunggulan ESP32 ini yaitu adalah prosesor dual core hingga 240 Hz, memori yang besar dibandingkan oleh Arduino, sudah include Wi-Fi to 2,4 GHz dan Bluetooth sebanyak dan banyak GPIO yang mendukung fungsi seperti PWM, ADC, DAC, SPI, dan ESP3 ini memiliki konsumsi daya yang cukup rendah. Lanjut ke Arduino Uno R3, di mana Arduino Uno R3 ini adalah board microcontroller yang menggunakan chip Atmega 328P. Board ini sangat populer pada dunia pendidikan dan prototyping karena mudah diprogram menggunakan Arduino IDE, di mana spesifikasi utamanya adalah microcontroller 8 bit Atmega 328P, 14 pin digital, 6 pin analog, komunikasi USB mudah, dan tegangan kerjanya cukup tinggi yaitu 5 volt. Di mana komponen berikutnya ini adalah OLED 0,9 inch. OLED adalah modul display kecil yang digunakan pixel organik yang menghasilkan cahaya sendiri tanpa backlight, sehingga lebih hemat energi dan memiliki kontras sangat tinggi. Di mana OLED ini memiliki karakteristik yaitu resolusinya 128x64 atau 128x32 pixel. Warna umumnya hanya putih atau biru. Komunikasinya I2C atau SPI. Tegangannya cukup di 3,3 volt sampai 5 volt. Yang keempat itu ada HCSR 04 atau ultrasonic sensor, di mana sensor ultrasonic ini digunakan untuk mengukur jarak menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Cara kerja sensor ini mengirim gelombang ultrasonik melalui pin trigger. Gelombang memantul dari objek yang diterima kembali oleh pin echo. Waktu tempuh dihitung berdasarkan konversi menjadi jarak. Rentan ukur
2 cm sampai 400 cm dengan akurasi kurang lebih 3 mm. Yang komponen kelima ada DHT11, di mana DHT11 ini adalah sensor suhu dan kelembapan yang ekonomis dan cukup akurat untuk aplikasi umum. Di mana DHT11 ini memiliki spek yaitu suhu 0 Celcius hingga 50 derajat Celcius. Di mana akurasinya kurang lebih 2 derajat Celcius. Dan output data digital dan komunikasi satu wire. Kelebihan DHT11 ini mudah digunakan dan konsumsi daya cukup rendah, tapi memiliki kekurangan yaitu akurasi yang tidak setinggi DHT22 atau SHT31. Lanjut, komponen yang keenam adalah RTC ya. RTC ini artinya real time clock, di mana RTC modul jam real time yang menjaga waktu dan tanggal bahkan saat listrik padam karena dilengkapi backup baterai yang cukup. Lanjut ke minifan, di mana minifan ini atau biasa disebut DC fan, kipas mini untuk berfungsi menghasilkan aliran udara, di mana karakteristik umumnya itu DC fan ini memiliki tegangan 5 sampai 12 volt. Fungsinya adalah untuk sebagai pendingin elektronik yang membuang udara. Yang komponen ke-8 kami ada relay. Relay adalah komponen saklar listrik yang dikendalikan secara elektronik, digunakan untuk mengontrol perangkat dengan tegangan lebih tinggi ya. Menggunakan sinyal tegangan tinggi kecil dari microcontroller. Relay ini memiliki fungsi utama yaitu menghidupkan atau mematikan arus, mengontrol pompa, mengontrol kipas. Oke, ringkasannya fungsi utama itu adalah ESP32 ini adalah otak sistem dari koneksi IoT Arduino untuk pengendalian sistem dan pemrograman sederhananya, OLED untuk menampilkan status dan data, HCSR ini untuk mengukur jarak atau mendeteksi keberadaan objek, DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan, RTC untuk menjaga waktu dan penjadwalan, minifan untuk pendinginan sirkulasi udara, relay untuk mengontrol beban listrik besar. Oke, itu saja komponen yang saya pakai di proyek kami, dan untuk masalah teknis akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, jadi inilah dia modul perangkat yang beberapa modul yang sudah terpasang, kalian bisa lihat. Oke, jadi dari sini saya menjelaskannya dari SP32 itu. Karena SP32 itu adalah otaknya ya teman-teman, yang bisa mengirimkan WiFi ke platform yaitu Blink yang akan kami gunakan ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini SP32. Oke, yang dimana SP32 ini dia itu dihubungkan yang dari DHT. Kalian bisa lihat ini DHT. Oke. Dan OLED kalian bisa lihat ini. Jadi dua modul ini yang kami konekkan ke SP32 ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Oke. Selanjutnya kita bahas ke Arduino R3. Ya di mana Arduino R3 itu kami konekkan beberapa modul. Yang pertama yang saya bahas itu HCSR04, yang dimana HCSR04 ini sebagai jarak ya teman-teman. Selanjutnya itu ke RTC. Kalian bisa lihat RTC ini kurang lebih dia real time-nya waktu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas ke yang relay. Relay ini dia untuk per 3 detik supaya kipasnya itu berjalan ya teman-teman. Inilah kipasnya teman-teman. Oke. Kalau kalian rasa ini agak berantakan, harap maklum teman-teman. Oke. Selanjutnya itu ya di mana konektivitasnya itu Arduino dikirimkan ke SP32, yang di mana Arduino itu terdapat TX dan RX di masing-masing ini, menuju ke breadboard supaya dia bisa membaca, dan habis dibaca SP32 itu
mengirimkan data ke Blink. Baik teman-teman Sobat Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara Medan, tetap bersama kami di kelompok 2 mata kuliah Jaringan dan IoT, Internet of Things, yang dimana kami menggunakan proyek yang kami kerjakan selama 2 minggu, yaitu adalah Smart Feeder Sugar Glider. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja dari awal sampai habis. Maka dari itu stay tune bersama kami. Nah, pertama kita harus menyiapkan itu botol mineral atau aqua atau apapun yang sobat-sobat minum di luar sana. Kita akan memotongnya sehingga menjadi seperti ini teman-teman. Bisa terlihat? Lalu kemudian kita harus menggunakan motor servo G90 dengan pergerakan 180 derajat dan bisa juga 90 derajat ke arah kiri. Karena apa? Kalau ke arah kanan, dia akan tertahan oleh tiang penyangga yang digunakan untuk kabel HCSR 04 yang digunakan untuk melihat ketinggian pangan dari sugar glider kami. Nah, dengan satuan sentimeter yang akan tertera di OLED 0,96 dan di blink kami teman-teman. Begini, ini HCSR 04, lalu ada botol, tiang yang kami rekatkan dengan lakban hitam, lalu ada aktuator yang kami more dengan akrilik. Oke, nah selanjutnya kami juga menggunakan sensor suhu dan kelembapan. Dan teman-teman atau sobat-sobat pasti sudah paham. Kalau menggunakan suhu dan kelembapan, kita harus membeli DHT11. DHT11 yang warna biru kecil ini teman-teman. Bisa terlihat ya. Nah, beliau akan mendeteksi suhu ruangan. Contohnya misalkan pada suhu ruangan di kelas kami ini, di Teknik Informatika USU Medan, mungkin sekitar 25 derajat Celcius. Maka mungkin juga salah, tapi akan kita lihat nanti. Nah, disitulah gunanya dari keakuratan DHT11 teman-teman. Lalu yang ketiga ya, dari sensor, ada sensor HCSR 04, DHT11, lalu ada RTC D3231 yang digunakan oleh kami untuk mendeteksi real time. Jadi misalkan kayak saya, Raja Alpiansah, pergi olahraga untuk boxing dan hewan piaraan saya ini di rumah sendirian dan keadaan mati, maka pangan ini akan hidup. Nah, disitulah yang dibahasakan sebagai real time dari waktu yang diciptakan oleh RTC D3231 tersebut teman-teman. Oke, mungkin beberapa hari ini Medan banjir teman-teman. Nah, tetapi pada bulan Januari hingga Juni, kami di Medan itu sempat merasakan kemarau yang sangat panas. Maka dari itu, manusia saja yang kita bisa minum dengan leluasa, itu kadang dehidrasi. Maka dari itu, saya sayang dengan hewan peliharaan saya ini, saya menambahkan kipas kecil dengan kabel merah hitam yang sebagai plus dan minus yang untuk mendinginkan dengan keakuratan suhu dari kerjasama dari DHT11 dengan codingan source code menggunakan bahasa Arduino IDE. Contohnya misalkan bagi saya sendiri 32 derajat itu sangat panas. Maka ketika mencapai 30 derajat ataupun 31 derajat, kita akan menghidupkan kipasnya. Begitu teman-teman. Lalu kemudian coba saya lihat lagi, di sini ada relay. Nah, di relay 5 volt ini itu akan bekerja sangat krusial. Kenapa? Karena tanpa relay 5 volt ini, kipas yang saya jelaskan tadi itu tidak akan berfungsi teman-teman. Karena maka dari itu saya namakan ini, dan ini memang namanya adalah relay 5 volt teman-teman. Nah, kita akan melihat bagaimana implementasi dari blink.cloud yang di websitenya blink.console yang sudah saya buat dengan template bernama Smart Sugar Glider Feeder yang terlihat online dengan nama Raja saya sendiri. Di sini terlihat temperaturnya 24 Celcius seperti yang tertera pada OLED kita. 24,1 Celcius. Pas ya, teman-teman? Nah, lalu ada humidity. Nah, humidity itu apa, teman-teman? Humidity itu adalah kelembapan ruangan, yang dimana kelembapan ruangan dari DHT11 itu tertera di OLED 55% dan di blink kita sendiri itu adalah 55%, teman-teman. Lalu ada pit level. Nah, pit level ini apa? Pit level ini adalah ketinggian pangan. Ketinggian pangan bisa berubah-ubah. Misalkan kita mengisi jagung ke
tempat pangan ini. Nah, bisa terlihat di OLED-nya juga bermain di 8 cm, 9 cm, ataupun 7. Atau saya masukkan aja jari saya ke sini. Dia akan terlihat 3,2 cm juga di OLED kita 3,2 cm atau 4,2 cm. Nah, itulah sebagai bukti bahwasanya Blink ini sangat support kepada microcontroller seperti ESP32, tetapi tidak dengan Arduino Uno R3 saja. Karena Arduino Uno R3 itu tidak mempunyai konsol WiFi yang akan tersambung kepada Blink kita, teman-teman. Dengan sistem codingan itu kita harus memasukkan Blink template ID yang akan didapat ketika kita membuat akun, baru ada Blink Auto Token, lalu saya memasangkan WiFi dengan hotspot HP saya yang digunakan untuk video ini, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, mohon ditanyakan ketika kami presentasi nanti. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menanyakan langsung kepada abang yang punya peliharaan sugar glider. Jadi untuk abang dipersilahkan untuk mengasih kesimpulan, saran ataupun yang lain-lain. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa S2 Teknologi Informatika untuk penelitian atau proyek memberikan pangan otomatis kepada sugar glider. Nah, di sini sangat bermanfaat karena ketika kita berpergian jauh, kita bisa memberikan pangan otomatis. Mungkin sedikit saran, next mungkin kipasnya bisa jadi lebih besar karena terlalu kecil. Itu saja. Semoga untuk mahasiswa yang melakukan tugas proyek ini bisa diberikan nilai A. Terima kasih. Terima kasih untuk sarannya. Semoga nanti kami bisa lebih memperbaiki hasilnya lagi dan untuk abang juga bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus dari proyek kami. Sekian dari kami. Salah kurangnya kami mohon maaf. Kami kalau ada salah mungkin bakal memperbaiki kembali hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll